Masjidil Haram merupakan tempat suci bagi umat Islam, dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat salat bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi masjid terbesar kedua serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat muslim. Luas keseluruhan Masjidil Haram ini mencapai 356.800 meter persegi dengan daya tampung jemaah sebanyak 820.000 orang ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jamaah ketika sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Masjidil Haram zaman prasejarah. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad, dan sejak pembangunan masjid tersebut, Ka'bah dan Masjidil Haram selalu dijaga oleh para keturunan Ismail hingga saat ini. Masjidil Haram di masa zaman Jahiliyah. Pada masa Jahiliyah, Masjidil Haram sudah menjadi tujuan utama para peziarah dari berbagai penjuru dunia. Akibatnya, Raja Abraha dari Yaman iri dan ingin menghancurkan Ka'bah. Ia membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun rencana ini gagal. Pasukan tersebut dilempari batu berapi oleh burung-burung ababil. Tahun terjadinya kejadian ini kemudian disebut Tahun Gajah, yakni tahun 571 Masehi, tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Masjidil Haram di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, Masjidil Haram hanya berupa halaman luas dan di tengahnya terdapat Ka'bah tanpa dinding pembatas. Masjidil Haram dikelilingi rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman tersebut. Diperkirakan luas Masjidil Haram antara 1490 sampai dengan 2000 meter persegi. Masjidil Haram di masa dinasti Khalifah. Pada tahun 17 Hijriah atau 634 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab membeli rumah-rumah penduduk yang menempel dengan Masjidil Haram, sehingga halaman Masjid Haram menjadi lebih luas. Diperkirakan luas tambahan ini sekitar 840 meter persegi. Inilah perluasan pertama untuk Masjidil Haram. Pada tahun 26 Hijriah atau 646 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan membeli dan menjadikan masjid koridor-koridor sebagai tempat berteduh untuk para jemaah. Diperkirakan perluasan saat itu mencapai 2040 meter persegi. Masjidil Haram di masa dinasti Umayyah. Pada tahun 91 Hijriah atau 709 Masehi, Khalifah Walid bin Abdul Malik membangun Masjidil Haram dengan bangunan yang kokoh. Ia mendatangkan pilar-pilar marmer dari Mesir dan Syam. Ujungnya diberi lempengan emas, dan masjid diatapi dengan kayu saji, semacam kayu jati yang telah dihiasi. Perluasan ini kebanyakan untuk bagian timur, dan diperkirakan luas tambahan sekitar 2300 meter persegi. Masjidil Haram di masa dinasti Abbasiyah. Pada tahun 137 Hijriah atau 754 Masehi, Khalifah Abu Ja'far An-Mansur memugar Masjidil Haram dan memperluas sekitar 4.700 meter persegi. Selain itu juga menghiasi dindingnya dengan emas dan mosaik. Dan Khalifah Abu Ja'far An-Mansur adalah orang pertama yang menutup Hijr Ismail dengan marmer. Atau 776 Masehi, Khalifah Al-Mahdi kembali memperluas Masjidil Haram di bagian timur, barat, dan utara. Namun tidak memperluas bagian selatan, disebabkan adanya jalan untuk air bah Wadi Ibrahim.
Tambahan perluasan ini diperkirakan sekitar 796 meter persegi. Kemudian, Sah Khalifah Ahmadi menunaikan haji pada tahun 164 Hijriah atau 760 Masehi. Lalu ia memerintahkan agar bagian selatan diperluas dan jalan air Bahwa di Ibrahim dipindah, sehingga Masjidil Haram menjadi segi empat, dan tambahan perluasan ini diperkirakan mencapai 2.360 meter persegi. Pada tahun 281 Hijriah atau 894 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadid Bilahi memasukkan Dar An-Nadwa ke dalam Masjidil Haram. Rumah yang terletak di arah utara masjid ini memiliki halaman yang luas. Dahulunya biasa disinggahi oleh para khalifah dan gubernur, kemudian ditinggalkan, maka dimasukkanlah ke dalam masjid dan dibangun menara di atasnya. Tambahan ini diperkirakan seluas 1.250 meter persegi. Dan kemudian pada tahun 306 Hijriah atau 918 Masehi, Khalifah Al-Muqtadir Bilahi Al-Abbasi memerintahkan agar menambah pintu Ibrahim di arah barat masjid. Dahulunya bagian ini adalah halaman yang luas di antara dua rumah Siti Zubaidah. Diperkirakan luasnya sekitar 850 meter persegi. Masjidil Haram di masa dinasti Utsmaniyah. Pada tahun 1700 Hijriah atau 1571 Masehi, Sultan Salim Al-Utsmani membuka kembali Masjidil Haram secara besar-besaran tanpa menambah luasnya. Bangunan ini tetap ada sampai sekarang yang dikenal dengan bangunan Utsmaniyah. Kemudian pada tahun 1579 Masehi, Sultan Salim II memerintahkan arsitek ternama Turki, Mimar Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram. Sinan kemudian mengganti atap Masjidil Haram yang rata dengan kubah, dilengkapi hiasan kaligrafi di bagian dalamnya. Sinan juga menambah 4 pilar penyangga tambahan yang disebut-sebut sebagai rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Namun sayangnya pada tahun 1621 Masehi dan 1629 Masehi, banjir bandang melanda Mekah yang menyebabkan kerusakan Masjidil Haram dan Ka'bah. Kemudian pada kekuasaan Sultan Murad IV tahun 1629, Ka'bah dan Masjidil Haram dibangun dan direnovasi kembali dengan batu-batu dari Mekah. Pada renovasi tersebut juga menambah 3 menara, sehingga keseluruhan menara menjadi 7. Marmer lantai pun diganti dengan yang baru. Sejak saat itu, arsitektur Masjidil Haram tidak berubah hampir selama 3 abad. Era kekuasaan Raja-Raja Saudi. Di era Raja-Raja Saudi, renovasi besar pertama berlangsung pada tahun 1955 hingga tahun 1973. Selain penambahan 3 menara, atap masjid pun diperbaiki. Kemudian lantai masjid diganti dengan marmer yang baru. Pada renovasi ini, 2 bukit kecil sofa dan marwah dibuat di dalam Masjidil Haram. Selain itu, seluruh fitur yang dibangun oleh arsitektur Kekaisaran Utsmaniyah dirobohkan, termasuk 4 pilar. Renovasi kedua dilakukan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1982 hingga 1988. Ia membangun sebuah sayap bangunan baru dan area salat ruang terbuka di Masjidil Haram. Renovasi ketiga dilakukan pada tahun 1988 hingga 2005 dengan dibangun beberapa menara tambahan serta area salat di dalam dan sekitar masjid. Kemudian, sebuah kediaman untuk raja juga dibangun berhadapan dengan Masjidil Haram. Selain itu, dibangun pula 18 pintu gerbang tambahan, 3 kubah baru, serta 500 pilar marmer. Masjidil Haram juga lebih modern dengan dilengkapi pendingin udara, eskalator, dan sistem pengairan yang terintegrasi. Masa kekuasaan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Pada tahun 2007, Raja Abdullah memulai mega proyek untuk memperluas kapasitas Masjidil Haram agar bisa menampung hingga 2 juta jamaah. Area masjid yang awalnya seluas 356.000 meter persegi dikembangkan lagi menjadi 400.000 meter persegi. Selain itu dibangun pula sebuah gerbang yang diberi nama Gerbang Raja Abdullah dan tambahan 2 menara masjid. Namun, proyek tersebut belum selesai. Raja Abdullah wafat terlebih dahulu pada tahun 2015. Masa kekuasaan Raja Salman bin Abdul Aziz. Setelah Raja Abdullah wafat, tahta kerajaan Arab Saudi jatuh ke tangan Salman bin Abdul Aziz.
Pada bulan Juli 2015, Raja Salman meluncurkan 5 mega proyek ekspansi Masjidil Haram agar bisa mengakomodir lebih dari 1,6 juta jemaah haji. 1,6 juta jemaah haji. Proyek ini antara lain pembangunan gedung, terowongan, hotel tempat tinggal bagi jemaah haji, dan sebuah jalan lingkar. Perluasan bangunan masjid sekitar 1,47 juta meter persegi dan pembangunan 78 gerbang baru. Selain itu pula, dibangun 6 lantai untuk sholat, 680 eskalator, 24 elevator untuk jamaah berkebutuhan khusus, 21.000 toilet dan tempat wudhu. Nilai proyek yang sudah digelar pada tahun 2011 oleh Raja Abdullah dan diteruskan Raja Salman mencapai 26,6 miliar US dollar. Pemegang tender mega proyek raksasa ini adalah Saudi Bin Laden Group. Nah sobat, inilah informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selanjutnya fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta.